Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nofar Raffi Ahnaf, NPM 180 330 132 dari jurusan Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang mesin pencampur. Mesin pencampur sendiri ini merupakan salah satu contoh dari mesin dan peralatan. Sebelum kita masuk ke materi tentang mesin pencampur, lebih baik kita ketahui dulu tentang apa itu mesin dan peralatan. Untuk itu, cek selanjutnya. Sebelum kita memasuki materi utama yaitu mesin pencampur, di sini saya akan menjelaskan apa itu mesin dan peralatan. Jadi, mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian produk tertentu. Di sini maksudnya adalah mesin diciptakan manusia sebagai sarana dalam membantu pengerjaan suatu produk. Karena melihat perkembangan zaman saat ini, kebutuhan kita tentulah banyak, sehingga perlu adanya efisiensi dalam mengerjakannya. Efisiensi ini ditujukan pada dua hal, yaitu uang dan waktu. Maka dari itu, mesin ini diciptakan agar kita tetap mampu menyeimbangkan sistem produksi dengan konsumsi yang beredar pada masyarakat, dan tentunya menjaga SDM agar tetap berkembang dan SDA mengalami penghematan. Kita sadar zaman akan terus berkembang. Maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan menciptakan mesin atau bantuan lain untuk meringankan beban kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya, mesin ini memang berpengaruh pada setiap produksi. Tapi kita harus mengetahui, dalam menggunakan mesin atau peralatan ini, kita perlu memahami dalam beberapa aspek. Karena pada dasarnya, mesin akan mudah rusak apabila tidak mendapatkan perawatan yang baik, atau dalam penggunaannya tidak pada prosedur yang telah ada. Jadi di sini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana merawat mesin dalam suatu tingkatan. Untuk yang pertama, sistem pengolahan keseluruhan yang menyangkut kehematan penggunaan mesin serta kerugian yang timbul apabila terjadi kerusakan. Aspek ini sesuai dengan kebijakan perusahaan, karena pastinya penggunaan mesin pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, sehingga perlu adanya pengolahan keseluruhan dalam memantau tiap sistemnya. Yang kedua, yaitu jadwal pengolahan yang menyangkut tingkat penggunaan mesin. Jadwal ini biasanya telah ditetapkan oleh tiap anggota yang secara tidak langsung tiap anggota tersebut yang berada pada balik mesin harus memantau tiap harinya dengan jadwal yang telah tersedia. Yang ketiga, yaitu kebijakan perusahaan tentang kepemilikan dan penggunaan mesin, yaitu apakah penggunaan mesin itu masih menghasilkan laba yang cukup untuk membelanjai biaya pemeliharaan dan perbaikannya atau tidak. Bisa dibilang ini seperti pembaruan mesin. Ketika proses produksi yang dirasa terus meningkat, perlu adanya peningkatan mesin dalam membantu menyesuaikan tingkat keinginan konsumen. Mesin pencampur ini pada umumnya telah dilakukan pada banyak aspek atau pada banyak produk. Tapi di sini saya akan menjelaskan alat pencampur atau mesin pencampur secara umum yang terbagi pada tiga hal, yaitu prinsip, gambar, dan cara kerja itu sendiri. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip terlebih dahulu. Jadi pengertian mesin pencampur secara umum yaitu menghasilkan campuran bahan dengan komposisi tertentu dan homogen, mempertahankan kondisi campuran selama proses kimia dan fisika agar tetap homogen, mempunyai luas permukaan kontak antar komponen yang besar, menghilangkan perbedaan konsentrasi dan perbedaan suhu, serta mempertukarkan panas, mengeluarkan secara merata gas-gas dan uap-uap yang timbul, dan menghasilkan bahan setengah jadi agar mudah diolah pada proses selanjutnya atau menghasilkan produk akhir yang berupa produk komersial yang baik. Prinsip dasar mixing atau prinsip umum pada mixing. Menurut Raymond dan Donald 1962 dan Hanoko 1992, prinsip pencampuran bahan banyak diturunkan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan. Karena pencampuran bahan akan ada bila terjadi gerakan atau perpindahan bahan yang akan dicampur baik secara horizontal ataupun vertikal. Pencampuran bahan merupakan salah satu proses penting dalam industri kimia.
Pencampuran atau mixing adalah peristiwa menyebarnya bahan-bahan secara acak, di mana bahan yang satu menyebar ke bahan yang lain. Demikian pula sebaliknya. Sedang bahan-bahan itu sebelumnya terpisah dalam keadaan dua fase atau lebih yang akhirnya membentuk hasil yang lebih seragam atau homogen. Pada proses pencampuran, diperlukan gaya mekanik untuk menggerakkan bahan-bahan sehingga didapat hasil yang homogen. Gaya mekanik diperoleh sebagai akibat adanya aliran bahan ataupun dihasilkan oleh alat pencampur. Di sini kita bisa lihat secara bersama beberapa contoh dari mesin pencampur yang beredar pada masyarakat, di mana ada mesin pencampur untuk adonan kue, mesin pencampur pada semen, dan mesin pencampur pada hal lain. Di sini semuanya memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk mencampurkan bahan belum jadi menjadi bahan setengah jadi yang kemudian diolah kembali agar menjadi bahan jadi. Setelah kalian tahu beberapa gambar itu, sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara kerja dari mesin tersebut pada bahan-bahan yang ada pada setiap mesin yang berbeda tersebut. Mixer merupakan salah satu alat pencampur dalam sistem emulsi sehingga menghasilkan suatu dispersi yang seragam atau homogen. Terdapat dua jenis mixer yang berdasarkan jumlah propellernya atau turbin, yaitu mixer dengan satu propeller dan mixer dengan dua propeller. Mixer dengan satu propeller adalah mixer yang biasanya digunakan untuk cairan dengan viskositas rendah, sedangkan mixer dengan dua propeller umumnya digunakan pada cairan dengan viskositas tinggi. Hal ini karena satu propeller tidak mampu mensirkulasikan keseluruhan massa dari bahan pencampur atau emulsi. Selain itu, ketinggian emulsi bervariasi dari waktu ke waktu. Suryani dan kawan-kawan 2002. Arus listrik dialirkan melalui kabel, kemudian menggerakkan motor listrik sehingga motor berputar, menggerakkan puli, kemudian dihubungkan dengan belt atau rantai memutar pengaduk yang berada di dalam tangki pada mesin mixing. Kecepatan dapat diatur sesuai kebutuhan tipe-tipe pengaduk, antara lain bentuk baling-baling, pengaduk dayung, pengaduk turbin, helical ribbon. Di sini kita bisa lihat gimana. Di sini ya ada gambar. Di situ merupakan salah satu contoh dari mesin pencampur pada industri pangan atau pada produk pangan, di mana fungsinya adalah sebagai pengaduk adonan, yaitu adonan pada kue. Ini merupakan salah satu mesin pencampur pada kue. Untuk cara kerjanya sebenarnya cukup mudah karena pada gambar ini merupakan mesin pencampur yang otomatis, jadi kita tinggal memasukkan adonan kue yang berupa tepung, lalu ada air dan bahan-bahan lainnya bisa seperti gula, garam atau yang lainnya yang biasa bikin kue pasti tahulah apa aja yang dibutuhkan, lalu dimasukkan pada alat ini. Kita tidak perlu capek-capek untuk mengaduknya atau kita tidak perlu capek-capek untuk menunggunya karena ini cukup ada timer dan ada setnya untuk mengatur bagaimana adonan ini tercipta dengan baik. Kemudian setelah adonan ini jadi, kita menuju ke tahapan berikutnya dan jadilah sebuah produk kue yang bisa kita konsumsi dengan nikmat. Oke. Baik, telah sampailah kita ke akhir penjelasan materi, di mana saya telah menjelaskan contoh dari mesin peralatan yang berupa mesin pencampur dan menjelaskan sendiri apa itu mesin peralatan dan mesin pencampur itu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan mohon maaf apabila ada beberapa kata yang cukup jelimet karena ini sebenarnya tugas pertama bagi saya sendiri menjelaskan melalui video karena sulit untuk melalui pertemuan adanya pandemi ini. Jadi untuk kalian yang telah mendengarkan atau menonton materi ini, saya ucapkan terima kasih dan juga tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.